Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan membahas sebuah video yang mana yang pertama, anggota DPR marah besar kepada Kementerian Agama tentang kuota haji yang lama banget. Kemudian jamaah umroh yang belum pulang, duga ini ada permainan kuota haji ya teman-teman, oleh oknum tertentu ya teman-teman. Dan di sini ada juga berita Kang Deddy Mulyadi turun gunung menanggapi masalah polemik WhatsApp ini ya teman-teman. Kang Deddy menyatakan kita jangan melupakan leluhur kita, jangan mau mendengarkan terus cerita-cerita leluhur orang Habib ini ya teman-teman. Kita juga punya leluhur yang soleh dan yang lainnya teman-teman. Oke, kita langsung saja simak ke video yang pertama teman-teman, tentang jamaah haji yang lama banget antrinya ya teman-teman. Pertama, sebelumnya saya meminta tentang penambahan itu, saya pengen tahu Pak, objektif Bapak sampaikan. Jujur tolong disampaikan kepada kami. Berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kuota, dosa kita Pak. Puluhan tahun orang antri Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota, kita tidak memberikan kepada mereka. Sebenarnya berapa kuota haji? Kita tahu Pak, setiap tahun ada 1%, 2% yang tidak terpakai. Bapak kemanakan kuota yang tidak terpakai itu? Kenapa tidak terpakai? Kita ada tambahan kuota lagi 20.000. Berarti 241.000 jumlah kuota kita. Berapa yang dipakai reguler, berapa yang dipakai oleh NH+. Profesor Hilman, saya secara pribadi hanya mengakui kuota itu yang diberikan, dibagi sesuai proporsi adalah yang telah diputuskan oleh Panja dan keluar Kepresnya. Tidak ada pemberian kuota 10.000 kemanapun kepada Pak. Dari mana Bapak berikan itu? Apa dasar hukumnya Bapak berikan 10.000 itu? Saya membaca ini di halaman Bapak, di halaman 2 disebutkan jumlah kuota Bapak menjadi 27.680. Saya kaget tadi, saya hitung-hitung. Kok 27.680? Menurut hitungan saya cuman 17.000, 19.290. Saya nggak tahu apakah saya nggak diikutkan di dalam rapat-rapat keputusan itu. Rasanya keputusan Panja ini hanya tetap sebesar 8% dari kuota yang ada. Kalau 8% dari kuota yang ada hanya 19.290 Pak. Ini 27.680. Apa dasar hukumnya Pak? Keputusannya dari mana? Terus terang Pak, saya nggak ikut serta itu. Ilegal itu 27.680. Dari mana aturannya? Kalau kita bertolak kepada aturan yang ada, 8% ya cuma 19.280. Itu yang saya katakan tadi Pak, itu hak haji reguler Pak, yang sudah puluhan tahun menunggu Bapak. Masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya nggak ikut-ikutan Pak. Ini rapat kita live. Terus terang, mohon maaf pimpinan, saya tidak ikut serta di dalam konteks itu. Yang 10.000 itu saya ingin tahu kejelasannya dari mana itu didapat. Apa keputusannya? Apa dasar hukumnya? Sebab berdasarkan apa ketentuan hanya 8% yang dibagikan secara objektif dari kuota yang ada. Saya ingin betul klarifikasi dari Bapak tentang itu. Sekali lagi, saya secara pribadi dan Partai Golkar hanya mengikuti
apa yang telah diputuskan oleh Panja dan telah keluar kepresnya terhadap Panja itu. Di luar ketentuan itu saya nggak ikut serta. Kekerasan emosional, terutama orang, berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis. Untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih ajrih kapihatur kahiyang rumuhun. Mengawasa jagat berang, mengawasa jagat peuting. Alam karasa, alam karampa, alam bihari, alam kiwari, alam poesu. Saya akan mentranslate dalam bahasa Indonesia karena nanti ada YouTube, ada Instagram yang mungkin harus dilihat oleh seluruh orang Indonesia yang setiap hari sering mengikuti saya. Malam hari ini saya memberikan pesan pada kita semua bahwa apa yang saya ucapkan tadi pada awal pembukaan itu bukan kalimat yang tanpa makna. Itu adalah kalimat yang mengikatkan diri kita dengan pertama kedua orang tua kita, kedua dengan leluhur kita, ketiga dengan semesta yang menjadi jalan hidup kita. Kenapa saya ungkapkan Pak Aceng Kudus, Ketua Gerindra Kabupaten Subang? Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan jangawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan kaisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyut. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah upaya sistematis. Untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita.
Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Oke teman-teman, tadi dia sebuah berita yang mana ada oknum, yaitu dari entah dari siapa ya teman-teman, tentang jamaah haji yang ternyata lama sekali prosesnya dan ternyata ada permainan ya teman-teman, entah dari mana-mananya. Cuman di sini DPR menanyakan kepada Kementerian Agama ini kenapa bisa lama seperti itu ya teman-teman. Ditambah ada oknum orang yang mana sedang menjalankan ibadah umrah tetapi belum pulang-pulang ya teman-teman, dilanjut dengan ibadah haji ya teman-teman. Ini ada apa ya teman-teman? Kasihan orang-orang yang sudah mengantri dari puluhan tahun menabung ya teman-teman untuk bisa melaksanakan haji, tetapi belum juga berangkat ya teman-teman. Dan mudah-mudahan kita bisa naik haji ya teman-teman. Oke, dan tadi ada dari Kang Deddy Mulyadi yang mana membahas tentang nasab ya teman-teman, yang mana di sini kita ketahui nasab Alawi ini sedang jadi perbincangan ya teman-teman, karena ya ada oknum-oknum tertentu yang mana membangga-banggakan nasab mereka, sehingga banyak orang Indonesia yang rela mengeluarkan harta demi kasarnya katanya mengalap berkah dari Habib tersebut ya teman-teman. Dan itu sungguh namanya, beliau menyebutkan perbudakan ya teman-teman, itu harusnya tidak boleh ya teman-teman, karena Nabi juga tidak seperti itu ya teman-teman. Semoga ya cepat sadar ya teman-teman, dan kita doakan semoga Kang Deddy sehat selalu dan para pejuang Islam sehat selalu ya teman-teman. Dan mudah-mudahan yang naik haji segera berangkat itu segera ya berangkat ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang belum berangkat, dan mudah-mudahan kita juga nanti bisa menyusul naik haji ya teman-teman. Amin ya Allah, amin. Oke teman-teman, itu dia video kali ini, semoga ada manfaatnya teman-teman. Semoga kita semuanya sehat selalu, amin ya Allah, amin. Al-Fatihah. Oke teman-teman, terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.